Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Saya Brenda Imekre, baru bisa hadir lagi hari ini di tanggal 8 November 2023. Setelah absen cukup lama ya, kira-kira sebulan. Ini pun sebenarnya masih belum fit banget, suara masih serak begini. Tapi sudah ada permintaan untuk membahas tentang reinkarnasi. Jadi selamat malam yang sudah bergabung. Reinkarnasi ini satu topik yang sangat menarik, yang seringkali dibicarakan, seringkali saya membahas di dalam sharing dhamma saya. Jadi pengertian reinkarnasi dengan kelahiran ulang. Terima kasih, Seituhil. Iya nih suaranya masih serak-serak begini. Padahal udah minum obat antibiotik. Minggu lalu saya udah sempat ke dokter. Makanya minggu lalu nggak bisa live karena masih sember banget suaranya. Hari ini aja udah lumayan keluar. Udah dari hari Senin saya sudah mulai kerja. Jadi hari ini pun saya sesi panjang. Tadi klien mulai jam 11, selesai jam 4 lewat. Karena beliau mengikuti sesi live between lives yang memang capek banget. Tapi tidak menutup kesempatan untuk saya berbagi pengetahuan. Saya ini sering sekali topik reinkarnasi ini menjadi menarik karena saya mempelajari secara mendalam. Baik itu secara saintifik dari sekolah regresi, juga saya baca-baca dapat dari suta-suta, dan kemudian saya juga menemukan banyak sekali orang-orang di negara-negara asing, negara-negara barat yang sebenarnya umumnya mereka itu kalau dilihat dari sejarah sebenarnya mereka juga tidak terlalu mempercayai, tetapi sebenarnya barusan saya sempat baca dari Wikipedia. Mungkin Bro dan Sis bisa buka juga Wikipedia yang membahas tentang reincarnation. Jadi ini juga diketahui sebagai rebirth transmigration. Sebetulnya pengertian ini berbeda antara reinkarnasi dengan rebirth. Reinkarnasi ini dalam pengertian beberapa kepercayaan, yaitu juga ada Greek kuno yaitu Yunani kuno. In ancient Greek inspired text metempsychosis atau psychological, kepercayaan berdasarkan non-physical essence dari kehidupan yang memulai kehidupan baru dalam bentuk yang berbeda atau badan yang berbeda setelah meninggal. Kemudian di dalam banyak kepercayaan juga menyebutkan tentang reinkarnasi dan rebirth atau kelahiran ulang. Di sini juga disebut reincarnation atau punarjanma berasal dari Hindu, yaitu Jainism, Sikhism. Walaupun di Hindu pun mereka percaya ada kehidupan setelah kehidupan sekarang. Dan di sini juga banyak sekali orang-orang yang Judaism. Judaism ini adalah dari yang orang-orang Yahudi. Kemudian agama pagan yang termasuk Wicca atau ini ada orang-orang dari American Indian, juga Australian Indigenous, artinya orang-orang dari suku-suku dari orang-orang Australia juga ada tuh sebenarnya. A belief in soul's rebirth or migration. Juga sebetulnya ada jiwa ini migrasi. Sebetulnya menarik kalau kita baca dari Wikipedia ini, karena di dalam Christianity dan Islam tidak percaya adanya reinkarnasi individual. Tetapi ada kepercayaan orang-orang yang mengikuti Qatar, Alawites, dan Druze, juga Rosicrucian. Nah, kemudian ada juga sekte-sekte
dari Neoplatonism, Orphism, Hermetism, Manichaeism, atau agnostik. Nah, jadi konsepsi pengetahuan tentang reinkarnasi atau kelahiran ulang berasal dari bahasa Latin, yaitu masuk ke dalam badan kembali. Lama gak ada cinta, kangen berat, so happy, cinta back to life. Oke, jadi sis dan bro yang mau bertanya, terima kasih ya sis Weni. Kangen sama cinta, saya juga kangen untuk live. Tapi saya banyak pergi-pergi kemarin bulan September, pergi ke US, dan bulan Oktober pergi ke Jepang. Dan setelah pulang suara begini, batuk-batuk karena balik ke Indonesia itu kotor sekali udaranya. Jadi beginilah suaranya. Untuk yang mau bertanya silakan klik di yang ada tanda tanya. Jadi saya membaca ini dari Wikipedia yang bro dan sis juga bisa membaca, bahwa banyak sekali kepercayaan lama, yaitu nih rebirth ini konsep dari kebanyakan kepercayaan agama-agama di orang-orang India. Reinkarnasi atau punarjanman atau punarbawa atau punanjatu, punarajati, punarawiti, agatigati, juga nibating, upapati, upajana. Jadi banyak sekali term-term yang kita nggak usah terlalu membahas lebih banyak. Dan reinkarnasi ini, kalau saya juga pernah mengikuti kelas waktu saya di Amerika, itu guru-guru saya juga membahas tentang, salah satu guru saya atau salah satu mentor boleh saya bilang adalah Dr. Brian Weiss. Beliau menulis buku banyak sekali, salah satu bukunya adalah Many Lives, Many Masters. Kemudian ada juga buku keajaiban yang sudah diterbitkan oleh Karania, itu tentang apa yang pekerjaan yang saya lakukan sebagai regression therapist. Kemudian reinkarnasi ini sendiri dibahas secara detail ini karena beliau adalah seorang dokter ya, almarhum Ian Stevenson. Ian Stevenson ini adalah seorang MD, medical doctor dari salah satu fakultas di Amerika. Beliau sudah wafat. Beliau menulis kasus tentang 20 kasus dari reinkarnasi. Kemudian kerja keras beliau dilanjutkan oleh murid beliau, yaitu juga seorang dokter yang bernama Jim Tucker. Ini bukunya berjudul Life Before Life, A Scientific Investigation of Children Memories of Previous Lives. Jadi ini beliau menulis buku ini karena juga Dr. Stevenson almarhum menulis buku Children Who Remember Previous Lives. Jadi anak-anak yang mengingat kehidupan lampau mereka. Dan juga tentunya bro dan sis mungkin udah pernah dengar ya, saya membahas tentang born again. Yaitu dari yang saya kupas dari sebagian cerita dari bukunya Walter Samke, juga beliau adalah seorang dokter, medical doctor. Nah, buku ini juga menceritakan tentang reincarnation cases, kasus-kasus dari reinkarnasi. Di sini banyak membahas tentang India, orang India. Sedangkan di Indonesia waktu itu sudah diterjemahkan dalam buku Born Again yang diterbitkan oleh Ehipasiko Foundation. Jadi di dalam buku itu sudah ada bahasa Indonesianya. Bro dan sis boleh download karena bukunya sudah habis dicetak. Walter Samke, pengarang dari buku Born Again asli ini, mengizinkan Mam Handaka untuk mengizinkan untuk bisa di-download secara gratis, unduh gratis di Ehipasiko Foundation, unduh gratis. Ada buku yang judulnya Born Again atau Lahir Kembali. Kemudian
Ini bukunya salah satu guru saya, yaitu almarhum Michael Newton. Beliau menuliskan buku Destiny of Soul dan Journey of Soul. Michael Newton ini adalah salah satu pionir yang menemukan kembali tentang life between lives. Jadi kehidupan di antara kehidupan. Tadi saya sudah cerita secara sepintas. Hari ini sesi saya panjang. Dari jam 11 pagi sampai selesai itu jam 4 lewat. Jadi 5 jam lebih. Itu memang biasanya, dan orangnya bilang, nggak terasa ya. Sepanjang itu ternyata sudah 5 jam lebih. Iya dia yang enak masuk ke dalam spirit world. Sementara terapisnya babak belur. Karena ngomong terus selama 5 jam itu. Jadi mohon maaf, saya hari ini tidak menerima orang masuk ke dalam live saya. Karena saya mau membahas tentang reinkarnasi ini. Jadi di dalam cerita reinkarnasi ini banyak sekali pengertian-pengertian kembali masuk kehidupan lagi. Jadi reinkarnasi ini adalah kepercayaan di mana adanya jiwa yang kekal, di mana jiwa ini akan kembali ke alam tertentu. Jadi itu bukan hal yang sama yang ditemukan kembali oleh Buddha. Jadi ada suta-suta di mana kelahiran kembali ini akan saya bahas ya. Tapi hari ini saya bahas dulu dari Wikipedia. Jadi di Wikipedia ini tadi sudah disebutkan bahwa untuk keluar dari reinkarnasi atau samsara yang tidak ada habisnya ini adalah untuk mencapai pembebasan. Setiap siklus itu kita belajar tentang kehidupan, kita memperbaiki karma, kemudian juga kita mengerti mungkin ada unfinished business. Unfinished business ini adalah sesuatu yang belum selesai dari kehidupan lampau. Kalau kita membaca buku Born Again, di situ ada satu kasus dibahas dari yang sekarang terlahir kembali sebagai Barack Obama. Mr. Obama ini dulunya bernama Ian Trumbull. Ini saya sering sekali bahas di dalam Born Again. Jadi Mr. Trumbull ini dia suka sekali dulunya itu membahas tentang amandemen ke-13, di mana di situ memperjuangkan hak asasi orang kulit hitam. Dan Mr. Trumbull ini masih meneruskannya dalam kehidupan sekarang sebagai Barack Obama. Ini ada unfinished business di kehidupan lampaunya Mr. Trumbull ini. Jadi Mr. Trumbull itu yang membahas tentang memperjuangkan hak asasi orang kulit hitam, sekarang dilanjutkan kembali oleh mantan Presiden Amerika yaitu Barack Obama, yang merupakan orang kulit hitam pertama di Amerika yang bisa menjadi seorang presiden, yang dulu-dulu itu hampir tidak mungkin, karena kita semua tahu orang kulit hitam itu dicap sebagai budak di zaman dulu. Dan itu sudah ada memang cerita-cerita tentang reinkarnasi, cerita tentang orang-orang kulit hitam yang dibeli untuk dijadikan budak. Jadi unfinished business ini, atau hal yang belum malam yang sudah bergabung, menyelesaikan tugas mereka. Jadi apa yang mereka belum selesai lakukan di masa lampau mereka kembali di kehidupan berikutnya untuk menyelesaikan tugas mereka. Jadi banyak sekali kalau saya ketemu klien misalnya, saya pengen tahu ada unfinished business apa, kenapa saya itu di kehidupan ini ada pernah terjadi waktu saya berkunjung ke Jambi.
Tahun berapa saya lupa, tapi waktu itu saya bersama almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera itu kami pergi ke Jambi, ke Muaro Jambi. Sewaktu ada di sana, saya menyempatkan diri, saya minta sama waktu itu almarhum Pak Budi, saya bilang saya mau berkunjung ke salah satu situs kuno dan saya mau meditasi di sana. Dan ternyata sewaktu saya berkunjung di Muaro Jambi itu, saya duduk satu tempat, saya lupa, tiba-tiba ngeblank nih. Satu tempat yang namanya sebelum Muaro Jambi itu ada satu daerah, mohon maaf nanti mudah-mudahan saya ingat. Tempat itu saya bermeditasi di sana. Sewaktu saya bermeditasi, saya melihat, selamat malam, satu kerajaan di mana di situ ada kapal besar sekali, dan saya melihat Pak Budi yang menemani saya ini memakai topi kerucut seperti pembesar, kemungkinan besar raja. Tapi saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma tanya setelah selesai saya meditasi, saya bertanya kepada almarhum Pak Budi ini, apakah benar di depan sana itu ada sungai? Karena waktu saya meditasi, saya melihat saya itu jadi biku di sana. Almarhum Bante Wimalaramsi juga seorang biku. Beliau guru saya laki-laki waktu itu, beliau juga laki-laki. Dan kami bersama-sama di sana, makanya kenapa kami bisa datang ke Jambi. Ya, jadi Kedaton, saya baru ingat. Tempat itu namanya Kedaton di mana saya bermeditasi. Jadi Pak Budinya bilang, betul, ini dulu sungai besar di mana merupakan tempat pelayaran, dan di sebelah sini tempat ibu meditasi adalah situs wihara. Dan saya tidak surprise, tidak kaget karena itu yang saya lihat. Bisa jadi waktu itu kalau saya ini mungkin halusinasi kali ya. Tapi waktu dikonfirmasi oleh almarhum Pak Budi, beliau bilang betul itu adalah satu tempat di mana di situ tempat suci. Karena merupakan wihara yang banyak sekali para biku di sana. Oke, saya ke pertanyaan dulu. Bro Andri, apakah dengan melakukan hipnoterapi pada Barack Obama? Oh, malam Sis Brand, dengan cara apa si penulis buku meyakini jika Barack Obama dulunya adalah Mr. Trumbull, apakah melakukan hipnoterapi? Tidak. Jadi kalau membaca buku Born Again, Walter di sini menceritakan tentang adanya satu orang yang bernama Kevin Rayson. Kevin Rayson ini merupakan seorang medium. Jadi medium ini perantara. Jadi si Walter bertanya kepada Kevin Rayson. Kevin Rayson ini bisa connect dengan Atun Re. Atun Re ini ada di alam Brahma. Jadi dia bertanya, dia ini siapa? Dan ditanya, kemudian dicari-cari story-nya, history-nya juga, bahwa itu adalah, kalau dilihat kemiripan wajahnya pun ada. Jadi kalau bro dan sis tertarik untuk melihat contoh-contoh kasus, Walter Samkew ini punya website yang berjudul reincarnationresearch.com. Jadi banyak sekali di situ bisa membaca dan melihat apa saja kasus-kasus yang sudah mereka dapatkan. Jadi di situ disebutkan bagaimana agama, kita beragama pun bisa berbeda di kehidupan lampau dengan kehidupan sekarang. Jadi saya juga seringkali kembali ke dalam kasus Pak Budi tadi. Akhirnya beliau itu setelah kami kembali ke kota Jambi, beliau minta sesi sama saya, pengen tahu apa unfinished business beliau dengan Muaro Jambi. Karena beliau itu sebetulnya pengusaha, tapi begitu tertarik dengan situs Muaro Jambi. Ya nggak heran, beliau itu dulunya raja di sana. Jadi memang ditemui di dalam
sesi dengan saya bahwa beliau adalah raja sewaktu Muaro Jambi itu sedang dalam keadaan kejayaan. Jadi Muaro Jambi itu waktu itu adalah kerajaan yang salah satu bentuk kerajaan yang berhubungan dengan Sriwijaya. Nah, waktu itu beliau almarhum Pak Budi ini juga adalah orang Palembang aslinya. Tapi kemudian beliau pindah sekeluarga ke Jambi karena begitu tertariknya dengan Muaro Jambi. Setelah beliau mengerti baru paham, oh ternyata beliau itu salah satu yang merupakan kerajaan, keluarga kerajaan ya. Jadi raja di sana, sehingga ada ketertarikan untuk melestarikan situs Muaro Jambi itu. Dan kalau klien-klien saya datang, saya pengen tahu kenapa saya punya ketertarikan kepada Majapahit, kepada Sriwijaya, kepada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Termasuk salah satu belum lama adalah kerajaan Mataram. Ya ternyata beliau adalah raja di sana. Jadi bisa jadi unfinished business ini yang belum selesai di masa lalu ini diteruskan di kehidupan berikutnya. Seperti klien saya tadi, beliau bukan orang Indonesia. Beliau dari salah satu negara, mungkin negaranya boleh saya sebutkan tapi kliennya tidak boleh saya sebutkan. Beliau orang India, keturunan India. Jadi ibu beliau ini kalau waktu ibunya itu dibacain tentang kehidupan lampaunya. Jadi kehidupan lampau si ibunya klien saya hari ini itu adalah seorang dokter. Jadi ada unfinished business di sana dan dia sangat menginginkan klien saya dan adiknya itu jadi dokter. Jadi ada banyak sekali orang-orang tua yang kalau kepengen anak-anaknya itu menjadi apa, itu karena ada yang belum selesai dia lakukan di kehidupan lampau mereka yang biasanya mereka mau lanjutkan di kehidupan berikutnya. Nah, saya mau membaca satu sutta karena ini ada hubungannya dengan reinkarnasi. Sutta ini adalah seringkali dibahas di dalam retret. Di dalam Majjhima Nikaya 38 Mahatanha Sangkaya Sutta. Khotbah panjang tentang hancurnya nafsu keinginan, tapi saya tidak bahas semuanya. Hanya bahas sampai di mana Sati putra nelayan ini ditegur mati-matian oleh Sang Buddha. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anatta Pindika. Pada saat itu suatu pandangan keliru telah muncul pada seorang biku bernama Sati, putra seorang nelayan, sebagai demikian. Seperti dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bagawa adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain. Beberapa biku setelah mendengar hal ini mendatangi biku Sati dan bertanya kepadanya, "Sahabat Sati, itu adalah suatu pandangan keliru muncul padamu. Demikianlah sahabat, dhamma yang kupahami yang diajarkan Sang Bagawa adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang kelahiran, bukan yang lain." Jadi kalau dia mengerti seperti ini, itu adalah pandangan keliru karena Buddha tidak pernah menyebutkan kesadaran yang sama. Nah, jadi kemudian mereka mendebatnya. Dikatakan, "Sahabat, janganlah berkata demikian. Janganlah salah memahami Sang Bagawa. Tidaklah baik salah memahami Sang Bagawa. Sang Bagawa tidak mengatakan demikian. Karena dalam banyak khotbah, Sang Bagawa telah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran. Namun, walaupun ditekan dan dipertanyakan dan didebat oleh para biku ini,
Biku Sati putra seorang nelayan masih dengan keras kepala melekat pada pandangan yang keliru itu dan terus mempertahankannya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia berasal dari latar belakang pengertian agama Hindu yang mengatakan adanya reinkarnasi. Kemudian para biku tidak mampu melepaskan dari pandangan keliru itu. Mereka menghadap Sang Bagawa atau Sang Buddha dan setelah bersujud, mereka duduk di satu sisi dan memberitahukan semua yang terjadi, menambahkan, "Yang mulia, kami tidak mampu melepaskan Biku Sati putra seorang nelayan dari pandangan kelirunya, maka kami melaporkan persoalan ini kepada Sang Bagawa." Kemudian Sang Bagawa memanggil seorang biku. "Pergilah biku, beritahu Sati putra seorang nelayan atas namaku bahwa sang guru memanggilnya." Jadi dalam masa itu banyak sekali para biku yang bernama Sati. Nah, Biku Sati yang punya pandangan keliru ini adalah putra seorang nelayan. Jadi beliau itu nggak suka sebenarnya Sati ini dibilang putra seorang nelayan karena mengingatkan beliau tentang bau amis karena ayahnya adalah seorang nelayan. Kemudian ia menghadap "Sahabat Sati, guru memanggilmu." "Baik sahabat," ia menjawab, lalu ia menghadap Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi, Sang Bagawa kemudian bertanya kepadanya, "Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu? Seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Bagawa adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain. Demikianlah yang mulia Bante, seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bagawa adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain. Apakah kesadaran itu Sati? Yang mulia, itu adalah yang berbicara dan merasakan dan mengalami di sana sini akibat dari perbuatan-perbuatan baik dan buruk." Itu kata Sati. Tapi Buddha mengatakan demikian. Orang sesat. Wah, kalau Buddha sudah menegur orang sesat, artinya Sati itu betul-betul salah pengertian. Karena harus ditegur dengan keras. "Dari siapa kau pernah mengetahui bahwa aku mengajarkan Dhamma seperti itu? Orang sesat, dalam banyak khotbah, bukankah aku sudah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran. Tetapi engkau orang sesat telah salah memahami kami dengan pandangan salahmu dan melukai dirimu sendiri dan menimbun banyak keburukan. Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaanmu untuk waktu yang lama." Betul, sampai sekarang hampir 2600 tahun kemudian, Biku Sati masih dikenal sebagai orang yang keliru karena pengertian dia adalah reinkarnasi, bukannya kelahiran ulang. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian, "Para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah Biku Sati, putra seorang nelayan ini, telah menyalakan seperti kebijaksanaan dalam Dhamma dan disiplin atau winaya ini? Bagaimana mungkin, Yang mulia Bante?" "Tidak, Yang mulia Bante." Ketika hal ini dikatakan, Biku Sati, putra seorang nelayan, duduk diam, cemas, dengan bahu terkulai, kepala menunduk, muram, tidak bereaksi. Kemudian mengetahui hal ini, Sang Bagawa memberitahunya, "Orang sesat,
engkau akan dikenal dengan pandangan salahmu sendiri. Kemudian, nah inilah dalam banyak khotbah kesadaran muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran. Jadi pengertian-pengertian reinkarnasi tidak ada di dalam Dhamma, di dalam ajaran Buddha. Reinkarnasi muncul dari pengertian Hindu tadi, di mana kesadaran yang sama ini atau jiwa yang sama ini yang pindah-pindah. Sebetulnya bukan. Jadi tergantung, misalnya di kehidupan ini badannya Brenda, mukanya seperti ini, manusia, perempuan, inilah kesadaran Brenda. Tetapi kalau menggali Brenda, cerita Brenda di kehidupan lampau, saya pernah menjadi American Indian atau Indian kuno yang merupakan healer juga, yaitu penyembuh di kehidupan lampau saya. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang ini adalah dukun, tapi dukunnya dukun penyembuhan. Dan jadi keterusan dari masa lalu ini saya teruskan di kehidupan sekarang. Apakah itu jiwa saya? Bukan, tapi itu kesadaran yang menyimpan memori untuk menyembuhkan. Jadi pada saat saya mempelajari hipnoterapi, kemudian saya mempelajari meditasi, kok semuanya ini klik banget. Karena kalau kita mempelajari hipnoterapi dan kemudian saya juga mempelajari life between lives itu, maka pengertian jiwa yang kekal itu tidak ada memang. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang ada cuma cinta kasih yang ada. Mam, selamat malam, salam luar biasa untuk kita semua. Salam luar biasa, Windralio 25. Oke, jadi kalau bro dan sis ada yang mau bertanya, silakan ketikkan di bagian yang bertanya. Karena bila tadi ada pertanyaan saat saya membaca sutta, saya tidak bisa melihat lagi. Oke, jadi pengertian jelas di sini saat kita bermeditasi dalam, karena saya juga memperdalam meditasi sampai mengerti bahwa tidak ada jiwa yang kekal. Abadi itu, atta itu, jiwa itu tidak ada. Betul-betul saat kita melihat ke dalam, tidak ada yang abadi dan kekal. Semua itu muncul lenyap dari belum ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap. Cuma itu. Itulah semua paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan, yang muncul lenyap, yang harus kita potong atau kikis. Baru kita bisa keluar dari kelahiran ulang ini. Jadi di sini sudah jelas Buddha menyebutkan di dalam Dhamma yang beliau ajarkan sebagai seorang Buddhis, kita tidak menyebutkan istilah reinkarnasi. Karena reinkarnasi ini adalah atau kembali, berlahir kembali. Yaitu berbeda dengan pengertian punarbawa atau kesadaran yang mengikuti tubuh ini. Kalau kesadaran yang muncul itu, yang lahir adalah kesadaran kuda misalnya. Itu adalah kesadaran kuda. Apakah kita manusia bisa lahir jadi binatang? Tentunya bisa. Klien saya hari ini orang India tersebut pernah menjadi gorila, pernah menjadi bebek, duckling, anak bebek, pernah menjadi orang Cina, kemudian padahal beliau ini di kehidupan ini adalah seorang wanita dan orang Cina, dan orang India, mohon maaf, maksud saya orang India, tapi di kehidupan lampau beliau bisa jadi menjadi binatang-binatang itu, dan dia belajar dari kehidupan lampau itu waktu jadi gorila contohnya.
Jadi gorila itu adalah kesadaran gorila. Kalau sekarang ditanya, apakah kamu gorila? Ya bukan. Dia adalah wanita, manusia di kehidupan ini. Waktu dia menjadi gorila itu, dia hidup dengan nyaman di salah satu kebun binatang. Kebun binatang itu dia tidak tahu di mana karena binatang memang tidak punya pengertian lahir di negara mana. Jadi dia bilang orang-orang yang merawatnya itu rambutnya kuning-kuning, kulitnya putih. Jadi kemungkinan besar orang Amerika atau orang di Eropa atau di Australia, di mana bukan kulit hitam. Dan gorila ini dia tadinya sebelum dimasukkan ke dalam zoo atau kebun binatang itu, dia aslinya dari Kongo, dari Afrika. Jadi dia dibawa ke kebun binatang, dirawat dengan baik dan mati di situ, tapi hidupnya membosankan karena mereka tidak ketemu pasangan untuk dia. Pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Oke, jadi belum ada lagi pertanyaan. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan dari Bro Andri. Jadi memorinya Barack Obama bukan digali dengan regresi, tapi diketahui oleh seorang medium via medium bernama Kevin Ryson dan ditanyakan oleh Atun Re. Jadi kalau di Indonesia atau di luar negeri mungkin Bro dan Sis juga tahu ada orang-orang yang mempunyai kecenderungan menjadi seorang medium atau perantara dari makhluk yang tinggi yang lahir di alam Brahma yang mau melakukan kebaikan untuk manusia. Jadi di dalam kehidupan manusia ini di mana bisa melakukan kebaikan dan juga keburukan. Tapi Atun Re ini juga mau melakukan kebaikan sehingga dia bisa ditanyai oleh Walter melalui Kevin untuk banyak sekali hal. Jadi itulah perbedaan antara reinkarnasi dengan kelahiran ulang atau punarbawa atau rebirth. Jadi kalau di dalam istilah Dhamma kita tidak menyebutkan istilah reinkarnasi atau reincarnation, tetapi menyebutnya sebagai istilah rebirth, lahir kembali. Itu sebabnya reincarnation versus kelahiran ulang atau dan lampau. Jadi kalau Bro dan Sis punya kesempatan misalnya membaca buku-buku dari Ian Stephenson atau yang diteruskan oleh Dr. Jim Tucker mengenai kehidupan orang-orang. Jadi mereka itu memang riset atau melakukan riset-riset di mana menggali memori-memori anak-anak. Kalau anak-anak itu lebih di bawah 10 tahun. Misalnya Bro dan Sis punya cucu atau punya keponakan atau punya anak. Tiba-tiba dia ngomong, misalnya namanya Brenda sekarang. Tapi di kehidupan lampaunya namanya misalnya si X gitu. Dia akan menyebutkan nama saya X, bukan Brenda. Nah itu terjadi kalau kita baca cerita seru ini waktu saya bahas di Born Again. Jadi di sini ada seorang wanita yang di dalam kehidupan ini dia adalah dia wanita ini dia nih cerita tentang Anne Frank dan Barbara Carlin. Jadi kemiripan wajah ini dibahas di buku Born Again yang sampai saat ini hanya buku inilah yang membahas tentang kemiripan wajah. Jadi betul memang kemiripan wajah ini Bro dan Sis itu ada. Walaupun wajah kita seperti ini, tetapi sorot mata itu tidak bisa lari. Jadi kalau orang yang saya gali memorinya itu bisa ditanya siapa dia di kehidupan sekarang.
Coba dikenali gitu ya. Nah, jadi kalau sudah diketahui tentang orang tersebut, bisa ketahuan. Dari Bro Fortecho, Bro Hedi, malam Sis Brenda, apakah penting kita mencari unfinished business atau lepas dan fokus nibbana? Menurut saya fokus dan menuju nibbana adalah sesuatu yang dipuji oleh Sang Bagawa. Karena kalau kita mau mencari, kemarin baru kita bahas di kelas Sutta ya, mungkin Bro Hedi ingat. Contoh, kita pasti ketemu orang dalam kehidupan kita. Kalau saya bertemu dengan klien-klien, kemudian juga bertemu dengan murid-murid meditasi. Misalnya timbul suatu perasaannya tidak menyenangkan pada saat bertemu dengan seseorang. Apakah kalau dulu waktu baru-baru saya belajar regresi, saya selalu pengen cari tahu, kenapa sih saya punya perasaan begini? Kenapa ya? Gitu. Kenapa sih saya nggak suka sama orang ini? Padahal orang ini nggak salah sama saya. Belum salah bahkan. Dia baru jadi klien saya, tapi saya udah punya perasaan nggak suka. Itu waktu baru-baru di awal, memang selalu pengen cari tahu. Karena pasti ada sesuatu yang saya atau dia pernah lakukan. Tetapi dengan belajar meditasi dan mengalami hasil-hasil meditasi yang baik, maka hal-hal di kehidupan lampau sudah tidak lagi menarik untuk saya pribadi. Ya, kenapa? Karena kehidupan lampau kita itu jumlahnya banyak sekali. Tapi ada orang-orang yang perlu mengetahui untuk melepaskan. Jadi ada juga Asmen atau salah satu pembimbing kita yang saya tidak sebutkan namanya. Beliau punya ketakutan terbang, naik pesawat. Kalau udah terbang, kemudian ada petir, itu gemeteran sampai bisa pingsan katanya. Itu sangat mengganggu, walaupun beliau sudah mencapai hasil meditasi yang baik, tapi masih punya ketakutan seperti itu. Dan dia bilang, Sis Brand, sepertinya saya butuh tahu kenapa saya begini. Boleh, saya bilang. Jadi kita mencari tahu kenapa dia punya perasaan gemeteran setelah mendengarkan petir waktu lagi terbang. Begitu saya gali, memang beliau itu tidak hanya satu kali melakukan regresi bersama saya. Jadi kalau tidak salah, saya pernah regresi beliau di kota beliau sekali atau 2 kali. Kemudian juga di sini di tempat praktek saya, akhirnya ketemu. Terasa takut dengan petir saat terbang itu, sewaktu beliau hidup menjadi Dracula. Jadi ini BC, before Christ, sebelum masa-masa, kalau sekarang kan AD ya, setelah Christ. Jadi kalau itu sebelum Masehi jadinya. Jadi dia bilang dia lagi terbang, dan sewaktu dia menjadi vampir, itu dia diserang oleh petir. Jadi sayapnya itu, jadi dia seperti kelelawar. Jadi sayapnya itu tersambar petir dan dia mati, jatuh dari lagi terbang, jatuh. Dan ketakutan itu muncul di kehidupan sekarang. Apakah itu jiwa yang sama? Tidak, karena badannya ini adalah badan di kehidupan sekarang, sedangkan badan yang mati di kehidupan itu adalah badan si vampir atau Dracula atau Bat tadi itu, kelelawar. Jadi berbeda. Dan dia bilang setelah dia melakukan sesi itu, lepas rasa takut di pesawat walaupun ada petir. Jadi biasa aja, seperti seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Nah, untuk healing seperti ini, pentingnya melakukan regresi untuk mengerti kenapa ada ketakutan tertentu. Atau fobia yang tidak bisa lepas dengan 6R.
ketakutan-ketakutan tertentu. Tapi ada fobia-fobia yang bisa lepas dengan 6R. Jadi ada salah satu asmen kita, dia punya ketakutan sama anjing. Kemudian setelah dia meditasi, dia mengerti, oh iya ya bisa di 6R, bahkan sekarang bisa pelihara anjing. Itu menarik memang. Jadi ada yang bisa 6R, ada yang harus diketahui. Seperti itu Bro Hedi. Tapi untuk mengetahui unfinished business dengan seseorang, sebaiknya tidak perlu lagi kalau kita sudah di dalam hasil meditasi yang dalam dan baik. Karena banyak sekali kehidupan lampau kita dengan orang-orang itu. Dan kalau kita di kehidupan ini, kita bertekad ini adalah kehidupan kita yang terakhir, maka kita membayar dalam tanda petik apapun yang memang harus kita selesaikan. Jadi misalnya kita harus menyelesaikan tugas kita sebagai anak atau sebagai istri atau sebagai suami, ya selesaikan tugas kita. Ya seperti itu. Jadi ada hal-hal, kanan juga Bro Hedi untuk pertanyaannya. Jadi kalau sesuatu yang mengganggu perasaan, pikiran kita sampai meditasi pun tidak bisa tenang, itu pun bisa digali penyebabnya dengan regresi. Ya, jadi ada hal-hal yang sebaiknya kita lakukan regresi, ada hal-hal yang kita tidak perlu lakukan. Jadi kita misalnya contoh, di dalam satu grup kita pasti bertemu dengan orang-orang. Kalau kita ada timbul rasa suka dengan seseorang, padahal dia adalah suami atau istri orang lain, ya nggak boleh. Padahal kenapa? Karena rasa suka itu bisa jadi memang ada hubungannya dengan kehidupan yang dulu, yang memang mungkin pernah jadi suami istri dulu. Tapi itu kan dulu. Masa di kehidupan ini kita mau ambil suami atau istri orang lain, padahal kita juga punya suami atau istri orang. Ya, jadi kalau ketertarikan, rasa cinta, rasa sayang seperti itu tidak perlu dicari tahu dan tidak usah dikembangkan. Kenapa? Bahaya. Karena nanti kita tidak hidup dalam masa kini. Kalau saya punya rasa sayang kepada sesama Twimers, itu wajar karena memang kami sudah bersama dari kehidupan lampau. Gimana cara saya mengubah switch rasa sayang saya? Saya menganggap mereka itu, kalian itu semua adalah anak-anak saya. Jadi kalau saya mengajarkan meditasi, saya tulus. Karena seorang ibu itu tidak akan menyembunyikan sesuatu kepada anak-anaknya. Atau semua pengetahuan yang diketahui pasti diberitahu. Ya, mungkin Bro dan Sis juga bisa punya cara seperti itu bila punya perasaan sayang terhadap seseorang yang tidak pada tempatnya. Jadi bisa men-switch, mengganti, menganggap dia adalah anak kita yang kita punya rasa sayang. Tapi tidak boleh dikembangkan. Apalagi merayu-rayu. Wah saya kangen, saya pengen peluk, saya pengen ketemu. Itu udah gak benar. Jadi gak boleh ya Bro dan Sis ya. Punya pikiran-pikiran seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan-perasaan seperti itu harus dimaafkan, harus di-6R. Sehingga kita bisa melepaskan rasa benci atau rasa sayang yang tidak ada pada tempatnya. Penjelasan saya rupanya cukup jelas ya, sehingga tidak ada yang bertanya lagi. Jadi kalau ada yang mau bertanya, hari ini adalah seri yang pertama. Nanti minggu depan saya masih ada suta lain yang saya mau bahas tentang kehidupan lampau. Dan reincarnation sudah dijelaskan perbedaannya, yaitu reincarnation pengertian Hindu adanya jiwa yang kekal, sedangkan di dalam Dhamma Sang Bhagawa, guru agung kita, tidak ada
jiwa yang kekal. Yang ada adalah kesadaran yang muncul lenyap yang bisa kita lihat. Di dalam meditasi yang dalam itu, dia dari belum ada menjadi ada, sudah ada dia lenyap. Jadi muncul lenyap itu wajar, karena kita ini masih punya pancakanda atau 5 kelompok kehidupan. Badan jasmani, kemudian adanya persepsi, perasaan, kesadaran, bentuk-bentuk pikiran, masih punya ini. Selama ini masih bekerja, pancakanda kita, 5 kelompok kehidupan kita masih bekerja, masih ada kesadaran-kesadaran yang belum kita padami seutuhnya, maka kita masih harus melewati rangkaian-rangkaian sebab musabab yang bergantungan ini. Jadi kalau ada pertanyaan boleh diketik di tanda tanya itu sehingga saya bisa jawab. Nah, juga nanti bro dan sis boleh melihat pengertian. Kalau saya baca reinkarnasi dari Wikipedia tidak keluar, tapi begitu saya ketikkan reincarnation, ceritanya keluar. Bahkan ada historinya, ada sejarahnya. Origin atau asal dari reinkarnasi ini muncul dari tradisi India, dari Yunani, pre-Socrates yang membahas tentang reincarnation. Celtic Druids juga membahas tentang doktrin reincarnation. Jadi di sini di dalam ini bagus sekali Wikipedia membahasnya dengan jelas. Dan early Buddhist texts discuss rebirth as part of doctrine of samsara. Jadi teks-teks Buddhism seperti yang kuno, seperti Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, membahas rebirth atau kelahiran ulang sebagai bagian dari samsara. Karena ini ada hubungannya dengan kelahiran, siklus, kelahiran, kematian, kelahiran ulang tanpa ada awal atau akhir. Inilah yang dimaksud dengan wheel of samsarik. Jadi samsara, roda samsara. Jadi liberation atau pembebasan adalah nibbana, yaitu yang kita bisa alami dengan meditasi. Jadi kita bisa mengalami nibbana atau semuanya itu padam, berhenti, dan mengalami sesuatu yang luar biasa, adi duniawi, kebahagiaan yang tidak pernah kita alami di dalam dunia ini. Pertanyaan dari Sisweni, kalau ada perasaan-perasaan yang muncul yang mungkin dari kesadaran di masa lampau yang tidak tepat dengan masa kini, lalu gimana maksudnya sis? Kayaknya pernyataannya belum selesai. Kalau ada perasaan-perasaan yang muncul yang mungkin dari kesadaran di masa lampau yang tidak tepat dengan masa kini, titik sampai situ. Sepertinya belum selesai nih pertanyaan Sisweni. Maksudnya apa yang harus dilakukan? Ya, oke, objeknya apa ya mam? Kan harus di 6R. Nah, memaafkan sis. Jadi sesuatu terjadi kepada kita selalu ada sebabnya. Jadi objeknya adalah memaafkan perasaan yang muncul. Baik itu perasaan suka atau tidak suka. Karena suka dan tidak suka ini seperti satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Kita memaafkan perasaan itu, lalu kita 6R-kan. Tahu, mengetahui perasaan itu ada. Lepas, jangan diikuti. Rilekskan ketegangan, senyum kembali, dan ulangi langkah ini. Maafkan perasaan-perasaan itu. Karena perasaan itu muncul, ada sebabnya. Tapi sebabnya ini, kalau tidak terlalu mengganggu, tidak usah dicari penyebabnya dengan regresi. Tapi, kalau sebab perasaan itu sangat mengganggu, ya ada baiknya
dicari tahu dengan regresi untuk bisa melepas. Karena tidak semua orang itu mudah melepas. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu adalah melekat. Padahal kemelekatan kita ini bagaikan ada simbolnya di dalam suta-suta bahwa seperti kita menggenggam bara api. Kemelekatan itu seperti itu. Kita yang terbakar kalau kita melekati perasaan apapun. Jadi kalau bro dan sis yang sudah belajar tentang Paticca Samuppada, adanya perasaan. Dari mana perasaan muncul? Perasaan muncul karena adanya 6 kelompok kehidupan. Dari perasaan timbul apa? Timbul nafsu keinginan. Tapi sebelum nafsu keinginan ini, dari nafsu keinginan akan muncul kemelekatan. Menyukai perasaan yang menyenangkan itu atau tidak menyukai perasaan yang tidak menyenangkan itu. Jadi kalau itu baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu ya sudahlah. Untuk apa lagi kita lekati? Karena kalau kita melekati, kita yang terbakar. Ya, misalnya menyenangkan. Wah, kita jatuh cinta sama seseorang. Tapi jatuh cinta pada orang yang salah. Suami orang, contohnya. Atau istri orang. Ya enggak boleh. Karena kita juga, baik kita punya pasangan atau tidak, itu tidak boleh mencintai atau menyayangi orang yang sudah berkeluarga. Karena itu kita seperti menggenggam kemelekatan dari bara api itu. Ya. Jadi ada lagi. Sis, bagaimana agar kita tidak bertemu lagi dengan seseorang di kehidupan berikutnya? Jangan ada perasaan apapun. Perasaan itu suka, tidak suka, sayang, cinta, benci, sebel, kesel, kasihan. Pokoknya perasaan apapun tidak boleh ada. Terima kasih Mami, sama-sama anakku. Ya, jadi perasaan itu memang harus kita kikis. Bagaimana kita bisa mengikis perasaan itu? Ya kita belajar meditasi, mengikis dan melepas. Memaafkan perasaan itu, kemudian 6R-kan perasaan itu. Karena kalau kita tidak mengerti dengan perasaan yang melekat itu, maka kita akan menjadikan perasaan itu sebagai sumber penderitaan kita. Jadi begitu ada perasaan, sebaiknya langsung di 6R atau di 6R kan. Untuk yang mau tahu tentang 6R, boleh ke dhammasukha.org.id, di mana kita mengajarkan meditasi untuk melepaskan kemelekatan, melepaskan kemarahan, melepaskan apapun yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Karena baik menyenangkan tidak menyenangkan itu seperti dua sisi dari koin yang berbeda. Nah, jadi di dalam Wikipedia tentang reincarnation ini menarik sekali membahas tentang teks-teks dalam Buddhism. Karena ada juga di sini disebutkan alam-alam kehidupan. Jadi alam-alam kehidupan ini memang disebutkan oleh Buddha. Nanti saya akan bahas di seri Cinta 118 minggu depan, Rabu depan, jam 7 malam. Kita bahas kembali tentang kehidupan-kehidupan ya. Jadi stay tune. Untuk hari ini saya sudahi dulu karena sudah masuk di 1 jam membahas tentang reinkarnasi versus kelahiran ulang dan juga kehidupan lampau. Terima kasih semuanya untuk pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, Dewata Face Painters, Sis Ellen. Tapi kalau pas kita meditasi kita harus munculkan perasaan happy. Betul Sis Brenda, betul banget. Sis L. Nanti kita ketemu bulan depan di Bali. Sis L akan ikut meditasi
yang akan saya bimbing bersama Yang Mulia Bante Kemawiro Tera. Jadi kita akan kembali bersama-sama meditasi untuk menimbulkan rasa bahagia. Memang itu di awal, tapi Sis El kan udah bukan dari teman spiritual, sudah maju meditasinya ya. Oke, mudah-mudahan sharing cinta malam ini memberikan pencerahan, pengertian kepada bro dan sis tentang perbedaan antara reinkarnasi dengan rebirth atau kelahiran ulang. Terima kasih Mam Brenda, terima kasih juga. Izinkan saya berbagi jasa. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru atau ucapkan keliru atau pikirkan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia, seluruh dunia yang sedang dalam kondisi konflik. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya. Salam selamat malam. Salam cinta. Kita jumpa lagi di seri cinta 118 hari Rabu depan di jam 7 sampai jam 8 mendatang. Selamat malam, sampai jumpa.